Nah, tadi terjadinya perpisahan, misalnya perselingkuhan. Memang betul tidak boleh menitipkan suami kita sama sepupu kah, keponakan kah, atau siapapun, karena tempat penitipan terbaik itu cuma Allah. Bahkan sampai hari ini, kemanapun mau tidur anak saya sekalipun, demi Allah, setiap anak saya tidur, doa saya setiap mau tidur adalah, ya Allah, hamba titip anak-anak hamba, ya Allah, tolong jaga mereka dalam tidurnya. Rafa Mandira Pratama, Syakurang Alia Rizkia Putri, Arsya Ibrahim Khalid Al-Fatih, lindungi tidur anak-anak hamba, ya Allah, jauhkan dari segala sesuatu yang mengganggu tidur mereka, izinkan mereka bangun esok hari jauh lebih cerdas, lebih pintar, lebih soleh dan soleha daripada hari ini. Setiap mau tidur, dimanapun saya berada, sebelah itu lebih, ya Allah, karena setiap apa selalu seringnya saya lebih, suami lebih duluan tidur, ya Allah, Mbak titip suami hamba, titip imannya, cinta dan kasih sayangnya, ya Allah, jadikan hamba satu-satu bidadari terindah dan tercantik di hatinya, tundukkan matanya, hatinya, mohon maaf ya, dan kemaluannya dari siapapun gitu. Nah makanya kadang saya suka bercanda gitu ya, kan kita tanpa sengaja kadang nonton, mohon maaf ya, terkadang ada film-film yang menunjukkan aurat perempuan tanpa, kan bukan pula sengaja, kalau nonton tiba-tiba gitu ada film-film barat atau apa gitu, saya suka bercanda sampai gangguin gitu, Bi tutup mata Bi, masih anak kecil, masih kecil, saya bilang kayak gitu kan, Bi ngaruh gak Bi? Enggak ada, enggak, mohon maaf, enggak ngaruh sama nafsu Abi atau kenapa? Saya yakin karena itu ada doa, dan percayalah ada 3 doa, doa ibu, doa orang tua terhadap anaknya, doa anak terhadap orang tuanya, dan doa istri kepada suaminya itu makbul. Jadi kalau misalnya sampai terjadi tadi kan, yang mungkin tadi sempat sepupu atau apa, karena kakak salah nitipinnya sama sepupu. Saya Bang Bejo aja bilang kemarin untuk pergi, tenang kak, ABN saya jagain. Oh gak, gue minta jagain sama lo lebih bandel daripada Bang En. Beneran saya bilang gitu, kakak mah nitip sama Allah aja gitu ya. Jadi itu yang harus nikah dulu atau mapan dulu? Mapan dulu. Kata mapan bukan uang, ingat ya Soki, bukan uang. Tapi hati. Kata hati. Tapi pada saat mau menikah ujiannya besar, dibuatlah ada wanita lain yang lebih cantik. Masuk pula 7 santri di rumah Quran nih, cantik-cantik nih, ya Allah, tinggi-tinggi, cantik semampai, ada perawat, ada dokter, ada bidan, ada segala-gala. Aduh, jadi galau nih. Itu kerjaan iblis, itu kerjaan setan gitu ya. Kalau kata Kak Tika, kata Kak Elsa tadi, apa namanya, visi dan misi itu penting, karena nantinya takutnya setelah menikah kita udah nggak bisa merubah apapun lagi gitu loh. Kita nggak bisa nuntut. Sebenarnya kalau visi dan misi kita nggak bicara uang sayang, karena kalau bicara uang saya nggak bilang sama suami saya, antum apa namanya, Paen. Saya awal ketemu beliau saya manggil dia Paen ya, tapi seminggu kenal tuh kan 2 minggu kenal dilamar, setelah dilamar baru saya coba panggil Abi gitu ya. Saya bilang itu dilarang sama mamanya Bang En, panggil Abi, panggil Ustaz En, takut nggak jadi katanya. Karena dulu Ustaz En tuh waktu sama pacarnya dulu manggilnya Pipi Mimi, alhamdulillah nggak jadi kan. Pipi Mimi yang sana pisah cerai, Pipi ini pun tak jadi kawin gitu kan, Anang dan Krisdayanti. Ya, nah janganlah lagi En panggil itu, udah panggil Mira aja sama En, nanti kok panggil Abi Bunda, takut mama nggak jadi lagi, lebih takut mama lu nggak jadi daripada anaknya gitu kan. Nah udah dengan istri saya bilang, saya nggak nuntut apapun. Awal nikah juga, iya betul kata Kelsa, awalnya permasalahan kita adalah ekonomi gitu loh. Tapi memang perempuan itu kuat loh kalau ngedampingin suaminya mau semiskin apapun. Tapi dia tidak akan pernah kuat jika cintanya dibagi. Iya kan? Iya. Lebih bagus punya masalah utang daripada punya masalah cinta. Ya enggak? Kalau saya dulu zaman saya sekolah, zaman saya masih kuliah, mending gue mah nggak punya duit, gue bisa nyari, gue bisa pinjam sama temen atau apa. Tapi kalau udah putus cinta, ya Allah sakit sekali dunia ini gitu ya. Nah itu bener gitu loh. Jadi
Apa yang harus diselamatkan? Kenapa harus mapan dulu? Mapan saya bilang bukan bicara uang, tapi bicara hati, bicara iman. Pada saat seorang laki-laki dia sudah mapan secara hati, secara iman, dia tahu bahwa dia adalah nakhoda dari pernikahan itu, dari kapal rumah tangga itu, maka dia akan berjuang. Pada saat seorang laki-laki dia sudah sadar akan posisinya sebagai seorang suami, karena dia sudah mapan, dia akan merasa punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk membahagiakan dan memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Dia akan berusaha memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Saya tahu saya waktu itu menikahi seorang laki-laki yang pengangguran, cuma sok kerja aja tiap hari pakai kemeja, pakai celana ini kan. Tapi saya tahu dia pengangguran loh. Boleh tahu nikah sama saya menikahi pengangguran. Menikahi laki-laki yang untuk membelikan saya KFC harga 50.000 pun dia harus pakai uang tiket. Dan baru ketahuan pas sudah nikah ternyata utang banyak tuh, selalu traktir saya makan KFC gitu ya. Kok ada duitnya? Saya baru tahu ternyata saya menikah seorang laki-laki yang waktu itu belagung aja. Saya makan minum skoteng. Dia manggil saya, masih Ibu Mira mau skoteng? Enggak Pak, makasih. Syukur saya nggak mau. Ternyata harga skotengnya dia punya duit 50.000, harga skoteng 35.000. Kalau saya mau cuci piring kita di situ. Iya kan? Bagaimana dia memberikan, Pak Bapak nggak, saya udah makan di rumah, nggak apa-apa untuk loh, katanya aja makan KFC bareng. Nggak apa-apa, saya tadi udah makan, Mama tadi udah masak, ya udah yuk Mira aja yang makan. Oh iya makan. Ternyata duitnya cuma 50.000, jadi nggak cukup untuk beli berdua. Jadi karena saya tadi tahu diri, Pak Bapak ini ya nggak apa-apa ya bagi dua, saya juga nggak habis. Padahal sebenarnya nggak begitu gitu loh. Dari awal sudah memahami posisi. Oh ya, saya tahu saya menikahi bukan anak orang kaya banget ya. Saya juga bukan yang lagi jadi sukses enggak. Tapi karena saya ngeliat seorang Adi Pratama itu sholatnya, ibadahnya, dan dia punya rasa tanggung jawab. Dia tidak mau menunjukkan orang tua bahwa dia sedang pengangguran. Dia tiap pagi tetap pergi kerja dengan baju kemeja yang rapi. Dia pulang juga dengan baju kemeja yang rapi. Pada waktu itu dia seorang PBB gelarnya, pengangguran besar-besaran. Ya, itu yang saya lihat. Dan Allah izinkan 12 tahun pernikahan dihadiahkan Pondok Ismu Yahya, rumah hijrah, kendaraan yang terbaik, anak-anak dan teman-teman semuanya. Karena apa? Karena kami menikah itu dalam kondisi sudah mapan secara hati.